Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Thumma alhamdulillah ala kulli hal. Thumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita baru saja diajarkan oleh Allah dan seorang hamba-Nya betapa mahalnya satu nikmat Allah bernama nikmat sehat. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, nikmatani maghbun katsir minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan, dilupakan oleh manusia, yaitu as-sihat wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka boleh ingat karena hadis yang lain, iqtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 kesempatan sebelum hilang 5 kesempatan ini. Wasihataka qabla saqamika. Pergunakan masa sehat kita sebelum Allah hilangkan sehat menjadi sakit. Wahayataka qabla mautika. Kita diperintahkan gunakan kehidupan sebelum datang ajal kematian. Wa faraghaka qabla syughrika. Kita manfaatkan waktu luang sebelum datang waktu kesibukan kita. Wa ghinaka qabla faqrika. Kita pergunakan saat Allah memberi kita harta sebelum datang kefakiran atau Allah cabut nikmat harta itu sendiri. Dan Allah ingatkan dalam surah Luqman surat 31 ayat 34, di antaranya ada 5 rahasia hanya Allah yang tahu. Di antaranya wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan diperbuat pada hari esok. Karena hari esok hanya sebuah harapan. Hari ini hanya sebuah perjalanan, sedangkan hari sudah berlalu hanya sebuah kenangan. Saya mencoba menahan karena qadallah dalam hidup saya ada 2 orang di masjid, satu muadzin di daerah Inqobat sedang melantunkan as-sholatu khairun minan naum, tiba-tiba jatuh. Ya, bahkan jatuhnya kepalanya dulu sempat stroke lama. Kita berpikir itulah akhir perjalanan sosok muadzin ini, sangat indah. Kita ingat akan nasihat Allah di surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu meninggal kehidupan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri di hadapan Allah. Semua kita berharap, semua kita mohon pada Allah saat ajal kita datang, kita dalam ketaatan di hadapan Allah. Kita dalam keadaan beriman dan membangun kesolehan di hadapan Allah. Dan itu tidak mudah. Karena generasi terbaik yang dikatakan Rasulullah SAW yang pernah kita pelajari di kitab Al-Ulum Marjan hadis yang ke-70 sampai 75. Setingkat generasi terbaik, khairul quruni qarni, generasi terbaik ada generasiku, sahabat. Ternyata ada sahabat yang ikut perang Khaybar. Dia mengakhiri hidupnya dengan mati bunuh diri. Dia tidak sabar dengan luka. Pada generasi terbaik, tidak ada yang mampu mengalahkan keimanan sahabat. La tasubu ashabi. Sampai kita diingat kalau Rasulullah SAW, jangan kalian celah sahabat-sahabat. Bahkan diibaratkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, seandainya sahabat hanya berinfak sebutir kurma, sedang kita berinfak segunung Uhud emas isinya,
tetap di hadapan Allah yang paling mulia infaknya sahabat karena keimanan mereka. Tapi ada sosok orang tersebut tadinya mendapatkan derajat sahabat, tapi dia tidak sabar dengan lukanya. 5 hadis berturut-turut kita pelajari, dia mengakhiri hidupnya dengan mati bunuh diri karena luka yang dia derita. Tsummal ladzina yalunahu, ada generasi yang terbaik sudah sahabat dan tabi'in. Tapi generasi tabi'in kita hanya mendapatkan kisah yang sangat heroik tentang Uwais Al-Qarni, sosok tabi'in terbaik. Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah SAW secara langsung, makanya Uwais tidak disebut sahabat. Uwais hanya derajat generasi berikutnya disebut tabi'in. Karena disebut sahabat syaratnya bertemu Rasulullah SAW, kemudian mengimani risalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat mereka, itulah sahabat. Adapun mereka tidak pernah bertemu Rasulullah SAW, ya, tapi mereka meyakini, mengimani apa yang beliau bawa, tapi tidak pernah ketemu, tidak disebut sahabat. Nah, Uwais generasi terbaik dari tabi'in. Bahkan nasihat Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan siapapun sahabat jamin surga oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah. Tapi beliau menasihati, kalau kalian ketemu Uwais, minta untuk didoakan. Apa kelebihan Uwais? Karena dia berbakti pada ibunya. Uwais dikenal oleh penduduk lain. Maka Abu Bakar sampai akhir hayat beliau tidak pernah bertemu Uwais. Umar bin Khattab sangat ingat dengan nasihat Rasulnya Muhammad SAW. Maka setiap ada kabilah dari negeri Syam bertanya, adakah Uwais di antara kalian? Dan qadarullah masya'afa'ala, Umar bertemu Uwais. Dan Umar ingat wasiat Rasulullah SAW dan nasihat Rasulullah SAW, minta didoakan. Dan Umar minta doa. Ada generasi berikutnya yang terbaik, tsummal ladzina yalunahum, tabi'in. Nah, di dalam tabi'in kita mendengar kisah Abdurrahman, nama yang sangat indah. Selain Abdullah adalah nama terindah dalam Islam itu Abdurrahman. Seorang generasi terbaik tabi'in, seorang hafiz Quran, penghafal Quran anak-anak. Sosok mujahid, gagah berani di medan perang. Wa'iyadzubillah. Sosok ini tercatat dalam sejarah Islam murtad, mati dalam keadaan murtad, hanya gara-gara terpesona dengan seorang wanita kafir. Wa'iyadzubillah. Itu generasi terbaik. Bagaimana dengan saya dan kita? Maka bersyukurlah kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan, nikmat sehat, al-afiat khusus. Kalau kita masih ingat konsep rezeki dalam Islam ada 4. Ada 4 tingkatan rezeki dalam Islam. Rezeki yang paling rendah dari Allah ternyata harta. Rezeki Allah yang paling tinggi apa itu? Al-afiat. Malam ini kita sedang diajarkan Allah betapa mahalnya nikmat sehat, yang sering kita lupakan nikmat. Pada itu nikmat tertinggi dari Allah. Nikmat terendah harta. Mindset kita, kesibukan kita, fokus kita selama ini apa? Apa yang membuat kita mengeluh coba? Allah, saya berpulang safari dakwah pekan lalu dari Sumatera Barat dan Kerinci Jambi. Hada min fadli Rabbi. Saya diundang beberapa bupati dan wali kota Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, dan juga sampai ke Kerinci. Kalau Padang Panjang bukan bupati, hanya satu komunitas. Apa yang saya sampaikan? Betapa mahalnya nikmat sehat. Betapa mahalnya nikmat sehat lahir dan batin. Istilah terminologi Islam namanya al-afiyat. Dan itu ternyata nikmat Allah yang paling tinggi. Harta nikmat Allah paling rendah. Tapi manusia mengeluh berkaitan harta. Saya bertanya dengan majelis taklim dari hampir ratusan orang di Kerinci, Tanah Datar, sebagainya, bahkan Tanah Datar di pendopo acara. Saya tantang, siapa yang bisa menjawab apa manfaat mengeluh satu saja? Insya Allah saya siapkan tiket umroh. Bupati kaget.
Padahal pertanyaan hadiah sebesar itu saya yakini tidak ada manfaat mengeluh. Mungkin jamaah Al-Falah bisa jawab, apa manfaat mengeluh? Tetap hadiahnya umroh. Umroh Ramadan tahun ini mahal, 45 juta. Saya pikir haji di bawah itu, ternyata haji tahun ini 69 juta, lebih dahsyat lagi ya. Ayo jamaah, apa manfaat mengeluh? Selama ini orang mengeluh berkaitan rezeki, harta, atau berkaitan apa? Ada yang mengeluh, kok imanku rendah banget, ada yang ngeluh? Kok hari ini aku ngajinya cuma 1 ain, ada yang nggak ngeluh? Keluhan kita apa salah? Berkaitan harta, biasanya yang kedua kesehatan. Maka tadi saya ingatkan bapak, beliau memang terasa sakit. Saya suruh istighfar, bukan keluhan. Karena Imam Ahmad bin Hanbal saat beliau menderita sakit, dia itu menghantarkan beliau menuju kematian ajal. Datang seorang sahabatnya membacakan surat Qaf, surat yang ke-50 ayat 17 dan 18. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id. Ada 2 orang malaikat yang saling duduk berhadapan. Apa tugas malaikat ini? Kata Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Semua ucapan termasuk keluhan kita dicatat malaikat raqib dan 'atid. Apa kata murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal? Semenjak saat itu kami tidak pernah mendengar keluhan beliau. Ada di antara kami berani bertanya, ya Syekh, kenapa engkau tidak pernah berhenti pada engkau sakit ya Syekh? Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Aku khawatir rintihanku dicatat oleh Allah. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang bisa menyebut manfaat mengeluh? 1 aja. Angkat tangan. Hadiahnya umroh. Bukan saya banyak uang. Saya ingin coba membenturkan apa manfaat mengeluh. Walaupun Allah menyebutkan salah satu sifat watak manusia itu dalam surat Ma'arij, surat 70 ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan suka berkeluh kesah, kata Allah. Idza masau syarru jazu'a. Makin diuji kesulitan, persoalan hidup, kesehatan, dicabutnya nikmat sehat, makin mengeluh. Tapi Allah juga sebutkan wa idza masal khairu manu'a. Ayat inilah menjelaskan ternyata ada ayat makin kaya makin merege hese. Ternyata ada ayat. Atau merege hese makin pelit. Qoret bin Medid bin Bakhil bin Bahlul. Kenapa orang pelit itu bahlul? Karena orang pelit itu aneh sebenarnya. Harta titipan Allah, pelit dia aneh. Bahlul kedua, janji Allah orang yang dermawan ahli sedekah gak pernah hidupnya dibuat bangkrut. Bahkan janji Allah hidupnya gak pernah dibuat sulit. Gak percaya? Buka aja surah Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Orang yang menginfakkan hartanya di waktu malam dan siang. Kalau siang malam tuh nama restoran Padang. Walaupun di Padang ada tulisan restoran Padang, ada masakan Padang, ada sate Padang juga ada. Ya ada teh talung ada gitu. Ya, malam dan siang karena memang pergantian hari dalam Islam kan inda ghurubi syams, saat terbenamnya matahari. Bil-laili wan-nahar sirra wa alaniyah. Bahkan sifat infak itu Allah jelaskan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Walaupun secara syariat sembunyi itu lebih utama dibanding terang-terangan. Karena orang yang berinfak sembunyi-sembunyi, apalagi tangan kanan memberi tangan kiri tidak tahu, salah satu mendapatkan naungan di sisi Allah. Yang kedua, orang berinfak sembunyi-sembunyi supaya tidak timbul riya. Dia lebih terlindungi pada riya, ujub dan sum'ah. Tapi Allah menjelaskan boleh kok terang-terangan, asal niatnya apa? Mengajak orang lain untuk ikut seperti kita. Man dalla ala khairin falau ajru mithlu fa'ilihi. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang menunjukkan satu perbuatan baik, kemudian ada orang mengikuti perbuatan baik kita, pahala dia mengalir ke kita dapat pahala juga. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falau ajra wa ajru ma'amila biha. Barang siapa memberi contoh baik dalam ajaran Islam, kemudian ada orang yang mengamalkan, dia mendapatkan pahala.
tanpa diperolehi pahala orang yang mengamalkan. Hakikatnya demikian juga. Lihat janji Allah surah Al-Baqarah ayat 274. Falahum ajrum inda rabbihim. Pertama, janji Allah dia mendapatkan ganjaran terbaik di sisi Allah. Wala khaufun alaihim, dia tidak pernah takut dalam hidup. Enggak pernah dibuat galau hidupnya ada. Dibuat hidupnya waluya. Tahu waluya? Kapan perlu ayat. Enak enggak ya? Kalau istilah pas, hidupnya pas-pasan. Pas perlu pas ada. Ya, itu contohnya. Wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah bersedih hati. Enggak pernah dibuat oleh Allah hidupnya sempit, penuh persoalan. Ternyata salah satunya itu infak. Bahkan yang menarik, berkali-kali saya sampaikan, yang sedang mengalami madesu atau madesu, masa depan suram. Ustaz Covid ini bangkrut, usaha apalah pokoknya. Coba lihat solusi yang Allah tawarkan menarik. Yang lagi sulit saya mohon nanti pulang ke rumah buka Quran, bukan dibakar diminum airnya, bukan. Dipahami dan diamalkan. Lihat surah At-Tolak surat 65 ayat 7. Apa kata Allah? Wa man qudira 'alaihi rizqahu falyunfiq mimma atahullah. Diawali dengan wa in kana dzu usratin fanadhirti ila maisarah. Ya, bukan fa in kana coba lihat intinya wa man qudira 'alaihi rizqahu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa disempitkan rezekinya oleh Allah, apa perintah Allah? Keluar dari kesulitan hidup dengan berinfak, bukan dengan bersedekah. Falyunfiq. Apa beda infak sedekah? Masih ingat? Infak berbentuk harta, kalau sedekah lebih umum dia. Tabassum kali akhika sedekah. Senyum untuk seorang itu sedekah, betul? Maka banyak yang salah pahami saya lihat. Keropak Masjid Al-Falah lewat senyum doang. Begitu ditanya kenapa senyum doang, kan kata Ustadz senyum sodako. Nah, ini ayat-ayat wahid. Gimana sih kalau udah ayat-ayat wahid? Ya, Ustadz ini ngerti ayat-ayat wahid ya. Apa? Infak itu harus berbentuk harta materi. Makanya disebutkan infak bagian dari sodako. Orang sodako belum tentu berinfak. Makanya lihat bahasa Allah, perintah Allah, falyunfiq. Tapi saat Allah menjelaskan apa penyesalan manusia saat bertemu ajal, saat ajalnya datang di hadapan dia, penyesalan manusia berkaitan infak atau sedekah? Infak atau sedekah? Nah, terjadi perbedaan ulama. Biar nggak berbeda, lihat surat Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyat ya'adakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholih. Berarti apa perintah Allah? Orang menyesal berkaitan sedekah atau infak? Sedekah. Kenapa? Kenapa Allah bedakan saat sulit berinfak? Saat menyesal berkaitan sedekah kenapa? Karena orang bersedekah siapapun mampu. Sekiri-kiri orang mampu enggak sedekah? Ini udah kiri, muka kayak jeruk purut, sombong lagi. Ini salah satu manusia yang paling dimurkai Allah. Wala yanzuru ilaihim, wala yukallimuhum, wala yuzakkihim, walhum adzabun alim. Allah nggak akan mengajak dia bicara, nggak akan disucikan dia. Allah tidak akan melihat dia, dan dia tempat mendapat keadaan paling pedih. Di antara siapa? A'ilun mustakbirun, udah kiri, miskin, sombong. Yang kedua siapa? Syekhun zanin, udah tua masih suka tiktokan. Udah tua lihat kontennya gitu-gitu. Alasannya nggak sengaja Ustaz. Nggak sengaja kok lama-lama. Nggak sengaja. Ya, termasuk yang ketiga siapa? Pedagang yang bersumpah. Sebenarnya tema kita tentang sumpah palsu. Tapi pelajaran tadi bagi saya lebih mahal. Karena ini bisa ketemu. Tapi pelajaran tadi itu nggak mungkin bisa ketemu terulang kembali. Apa pelajaran? Banyak bersyukur dengan nikmat al-afiyat. Tapi kita selama ini terhadap nikmat sehat itu sering bersyukur atau biasa-biasa aja? Kapan kita merasa mahalnya nikmat sehat? Saat kita kehilangan nikmat itu, betul?
Maka ada pepatah, as-sihhatu taj, ala rusul as-sihai la yara ilal marda. Sehat itu mahkota. Tidak pernah ada orang melihat itu sehat itu mahkota. Kapan dia melihat itu mahkota? Saat dia menderita sakit. Maka tadi diingat kalau Rasulullah SAW ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Katsirun minan nas, bukan sedikit, mayoritas dari kita melupakan dua nikmat ini. As-sihat wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Betul tidak? Apalagi dalam konsep Islam, ternyata rezeki al-afiat, sehat lahir dan batin, itu rezeki Allah yang tertinggi. Catat itu, pahami itu. Harta rezeki Allah paling rendah. Kenapa? Buat apa harta banyak kalau sakit-sakitan? Betul? Buat apa sehat jasmani tidak sehat rohani? Betul? Maka al-afiat disebutkan sehat jasmani dan rohani. Siapa pemilik sehat jasmani dan rohani? Mereka yang selalu pandai bersyukur di hadapan Allah. La in syakartum la azidannakum. Siapa pemilik al-afiat sehat lahir batin? Mereka yang selalu mengingat Allah kapanpun dimanapun. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Siapa mereka hanya pemilik sehat jasmani tapi tidak pemilik sehat rohani? Mereka yang jauh dengan Allah. Udah jelas subuh itu di Al-Falah ada pengajian, tapi goes. Nggak tahu dia goes bisa mati sedang goes. Masih ingat nggak seorang kolonel sedang goes meninggal di depan Istana Bogor? Masih ingat nggak? Kolonel, badannya atletis loh. Coba bayangkan. Almar'u ma ta'ala man asya. Tolong diingat sekali lagi. Seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Masya Allah ada komunitas salafah di Quran, baca Quran Isya. Insya Allah peluang mati saat baca Quran lebih besar. Ya habis Isya nonton, peluang sedang nonton itu lebih besar. Apalagi udah usia 40 tahun ke atas masih suka mancing. Ini salah minum obat. Apalagi udah usia 60 masih nggak mengenal sosok usia 60. Maka Allah turunkan surat Fatir. Lihat yang sudah usia 60 tahun ke atas, berkali-kali saya minta laminating ini ayat. Bukan sekedar laminating dihafal, direnung-renung, mana tuh obat awet muda, nggak begitu, nggak pernah saya ngomong. Pahami surat Fatir, surat 35 ayat 37. Wahum yastarifuna fiha. Saat penduduk kubur, terjemahan Depak, penduduk neraka berteriak di dalamnya. Mana yang betul? Penduduk kubur atau penduduk neraka yang sekarang teriak? Adakah penghuni kubur, penghuni neraka sekarang ada tidak? Nggak ada. Penghuni kubur ada tidak? Ada azab kubur tidak? Kira-kira kalau diperdengarkan orang di azab kubur pada teriak nggak banyak? Kau nggak percaya? Kalau ziarah kubur, bawalah hewan ternak. Karena cuma dua makhluk ciptaan Allah yang Allah perdengarkan tentang orang diazab dalam kubur. Pertama Rasul, yang kedua hewan ternak. Apa dia hewan ternak kita miliki? Coba bawa ayam. Wah, percaya bawa ayam. Begitu saya sampaikan tentang bawa ayam, ada seorang jamaah saya ibu-ibu nyeletuk, Ustaz, betul apa yang Ustaz sampaikan? Saya ini rumah di belakangnya kuburan, Ustaz. Dan saya miara ayam. Sering sekali saya lihat ayam saya loncat, terbangnya jauh-jauh banget. Asal udah masuk kuburan tuh terbangnya jauh. Kalau keluar kuburan aman-aman aja. Karena Allah perdengarkan orang diazab kubur pada hewan tak. Kalau kita diperdengarkan azab kubur, kira-kira gimana? Hidup kita senang, bahagia, atau kira-kira Masjid Al-Falah kurang, kapasitas menampung jamaah kurang? Mana yang betul? Kurang. Kalau sekarang masih berlebih, kecuali Jumatan. Itu contohnya. Jumatan pun masih banyak lebih saya lihat, karena masih banyak kerja di luar. Itulah yang harus kita pahami bersama. Lihat apa kata Allah teriakan penduduk kubur, wahum yastarifuna fiha. Apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Apa teriakan penduduk kubur? Ya Tuhan, kami keluarkan kami dari alam kubur.
supaya kami bisa beramal soleh yang selama ini berbeda, yang selama ini kami sering abaikan dan tinggalkan. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah panjangkan umurmu? Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan awalam nu'ammirkum? Ini mereka yang Allah panjangkan umur sampai usia 60 tahun. Karena ada hadis dari Bukhari, orang yang sudah usia 60 tidak paham dengan usianya, tidak bisa dekat dengan Allah. Kalau bahasa kita tuh game over, udah selesai. Jangan mimpi dapat hidayah. Karena di ayat ini Allah sebutkan waja'akumun nadhir. Saya mau nanya, ada nggak bapak ibu pernah lihat usia 60 nggak punya ubat? Coba kita kasih hadiah. Pak Yamin, mana Pak Yamin? Oh, iya, 60 belum punya obat. Semir atau apa? Hoax. Ada kan? Ada Ustaz. Hampir saya kasih hadiah Pak. Jadi lah, itu banyak. Berarti semir terus harinya. Ada Bapak Ibu serius? Kalau ada usia 60 belum punya obat, itu istimewa, kita kasih hadiah. Minimal makan mie Aceh loh. Ada? Itu yang Allah sebutkan telah datang sang pemberi peringatan. Siapa sang pemberi peringatan? Kata Ibnu Abbas as-saib, obat. Karena obat itu tanda kematian. Tapi saya ingatkan juga, jangan bangga pula dengan uban. Apa perintah Rasulullah SAW? Orang yang beruban disuruh apa? Orang yang beruban disuruh apa? Nyemir rambut. Saya ulangi ya, hadisnya Ahmad ini, hadisnya Hasan Sahih. Orang yang beruban, ada sahabat ubannya banyak, kayak apa? Kayak buih di lautan. Maka Rasul bertanya, siapa istri? Si fulan. Maka dikatakan, semirlah rambut. Yang dilarang menyemir dengan warna hitam. Merah bagus, asal pede. Ya. Kuning lebih bagus lagi. Warna yang sangat dicintai itu sofro, kekuningan, keperakan ya sofro. Jadi yang pede kuning, yang pede apa tadi merah, fadl, coklat, merah jambu, asal pede. Biru boleh. Ya pokoknya selain hitam boleh. Ustadz boleh nggak hitam dicampur biru dongker? Boleh. Yang nggak boleh hitam murni apa? Hitam zat hitamnya sendiri. Tapi kalau dicampur-campur di mixing boleh. Asal pede aja. Pede. Itu contohnya ya. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, ini harus kita pahami bersama. Orang-orang usia 60 itu ada peringatan dari Allah. Jangan sampai menyesal. Uban itu sebagai peringatan. Bahkan anggota tubuh kita ini sebagai peringatan. Sudah mulai banyak keriput, sudah mulai banyak lupa, gigi sudah mulai copot satu-satu. Makanya secara khusus bukan hanya 60 Allah ingatkan. Starting point umur manusia itu Allah ingatkan bukan usia 60, dari 40 tahun. Makanya satu-satunya ayat yang Allah sebut tentang umur manusia itu surat Al-Ahqaf, surat 46 dan 15. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Saat seseorang mencapai usia dewasa kata Allah, dan usia telah mencapai 40. Kan ada 5 perintah Allah yang harus kita cari hari ini, yang harus kita perjuangkan bersama. Apalagi Allah ingatkan surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu Allah sampai ajal datang menjemput. Kita berdoa semoga surah kita hari ini dibawa ke UGD Pak ini ya, Pak Doni. Allahumma rabban nas azbil ba'sa ashfihi antas syafi la shifan illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirhu fi musibatihi wahlufhum khairan minha. Doa pertama kita bermohon
semoga Allah angkat penyakitnya. Doa kedua kita bermohon, semoga Allah beri ganjaran dari musibah beliau dan keluarganya, dan Allah beri ganti yang lebih baik. Doa yang ketiga, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga sakit saudara kita itu menggugurkan dosa-dosa beliau. Yang keempat, kita dapat pelajaran betapa sayangnya anaknya. Si kecil, coba dia menangis. Belum tentu loh kalau kita seperti itu, anak-anak kita menangis, belum tentu ada jaminan. Coba cek sejauh mana anak kita menyayangi kita. Pulang dari masjid Al-Falah tidak bisa, nak tolong urut ayah atau umi. Kira-kira mukanya senang atau cemburu? Kok yakin kali cemburu? Yang cemburu itu menangislah, merasa gagal lah. Karena rezeki Allah paling utama tuh auladul abrar. Saat kita memiliki anak-anak yang soleh-soleh, itu rezeki Allah paling utama. Buat apa harta banyak? Buat apa sehat lahir batin tapi anak-anak kita tidak soleh-soleh bahagia? Itu buat saya menahan tadi, jangan sampai nangis. Terharu saya lihat si kecil itu. Bisa nangis. Belum tentu anak-anak kita nangis saat kita sakit. Banyak yang saya lihat bapaknya berjuang, anaknya di luar merokok, ngobrol. Yang lebih parah pas meninggal, banyak nggak anak yang bapaknya meninggal dia nggak ikut sholat di luar, banyak nggak? Terus menangis kita. Pak. Sedikit sebagai muhasabah, kenapa si kecil beliau menangis? Dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Apa yang kita tuai, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Saya yakin beliau menanamkan kebaikan untuk si kecil. Maka si kecil nangis, saya yakin takut dia kehilangan sosok ayah. Setuju? Maka ada kajian saya. Sering-sering kita mendengar kajian anak durhaka. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apa kata Rasulullah SAW yang pernah kita pelajari hadis mu'asalah di awal-awal kitab Al-Ulum Marjan ini? Maukah aku beritahu dosa besar yang terbesar? Yang pertama isyraku billah, syirik pada Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Dan yang ketiga apa? Syahadatuz zur al qaulaz zur,
sumpah palsu, atau memberi kesaksian dusta. Pernah dengarkah kita ada kajian orang tua yang durhaka? Pernah dengar? Sebelum saya jawab, siapa orang tua durhaka? Pernah dengar pertanyaan Rasulullah SAW pada sahabat, siapakah orang yang mandul? Siapa yang bisa jawab? Siapakah orang yang mandul? Yang bisa jawab benar sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, saya traktir pilih makan mie aja atau hijau. Kan berbagi hadiah boleh kan? Tahadu wa tahabu. Dengan memberi hadiah menimbulkan kasih sayang, kata Rasulullah SAW. Apa? Siapakah orang yang mandul? Masya Allah, barakallah. Apa? Orang yang tidak dapat memberikan apa-apa kepada anakku. Oh, terbalik Pak. Afwan. Kurang beruntung. Orang tua yang mandul adalah dia punya anak, anaknya tidak bisa memberi manfaat apapun pada orang tua. Jangan-jangan banyak orang tua mandul punya anak, kata Rasulullah. Jawaban kita sama dengan jawaban sahabat saat itu. Siapa orang tua yang mandul yang gak punya anak, ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Orang tua yang mandul punya anak, tapi anaknya tidak bisa memberi manfaat kepada dia, baik dia saat hidup apalagi meninggal dunia. Maka dalam hadis dari Ibnu Hibban, investasi terbaik diantaranya mantaraka waladan yad'ulahu ba'da mautihi. Salah satu investasi terbaik kita miliki di hadapan Allah kelak, saat kita meninggal, kita meninggalkan anak soleh, dan anak kita yang soleh mendoakan kita saat kita sudah meninggal. Ini investasi terbaik. Kalau yang bapak ibu hafal, idza matabdu adama inqatamalillah min salat, saat kita meninggal terputus semua tiga perkara, salah satunya waladun shalihun yad'u. Nah, siapa orang tua durhaka? Karena waktu saya persingkat. Pertama, saat memilih pasangan sesuai syariat. Perintah Rasulullah SAW memilih pasangan karena 4 perkara, betul? Kecantikan atau gantengnya, hartanya, bobot bebek, dan agama. Jujur, saat kita memilih pasangan dulu karena agama atau yang pertama 1, 2, 3? Udah gak usah nanya jujurnya pada masing-masing. Kalau karena agama, apa garansi dari Rasulullah SAW? Fatfaru bizatidin taribat yada. Orang yang memilih pasangan karena agama bahagia. Yang gak milih karena agama siap-siap sakit kepala. Jangan-jangan ada istilah jenderal di luar, kopral di rumah. Atau jangan-jangan sekjen umum ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Itu karena tidak memilih agama. Yang kedua, siapa orang tua yang durhaka? Selain karena memilih pasangan. Yang kedua, apakah saat kita pengantin baru semua hafal doa berhubungan suami istri? Jangan pengantin baru, pengantin lawasi ini hafal nggak? Bapak hafal nggak? Serius nih. Yang nggak hafal, apa kata Rasulullah SAW? Apabila terjadi pembuahan, dia tidak berdoa dengan lafaz Bismillah, Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, maka anak kalau terjadi pembuahan dari hubungan tanpa doa ini, anak ini selamanya digoda oleh syaitan. Padahal lafaz doa ini nggak sampai 1 menit, betul? Tapi efeknya sepanjang hayat. Maka termasuk orang yang tua durhaka yang ketiga, pernah minta maaf nggak anak? Maaf nak, dulu papa waktu buat kamu nggak baca doa. Pernah minta maaf? Gengsi ustaz. Orang tua durhaka. Coba buktikan malam ini, karena saya udah buktikan. Saat kita minta maaf pada anak itu, bukan kita rendah. Di mata anak kita seperti pahlawan soal. Kita boleh hukum anak apalagi usia 10 tahun ke atas, tapi sesudah memberi hukuman kita beri jarak sekian menit, kemudian kita minta maaf. Maafkan saya. Ayah memukul kamu, menghukum kamu bukan karena ayah marah dengan kamu. Ayah menegakkan hukum Allah. Itu sama-sama nangis. Buktikan saja. Termasuk orang tua durhaka memberi nafkahnya bukan dari harta yang halal. Ingat, banyak survei yang menyebutkan, termasuk mohon maaf, ada, saya kan alumni pondok LGBT itu di pondok ada.
Setelah kita survei, siapa pelaku-pelaku LGBT homo, misalnya laki, santri laki suka sama rata-rata itu ada backgroundnya, keluarga broken home atau dari keluarga yang hartanya tidak jelas. Itu pengaruh pada darah daging anak. Saya mau nanya, harta haram saat kita beribadah berdoa di depan Allah diterima atau ditolak? Hah? Diterima atau ditolak? Ditolak. Jangan kita pikir dengan sholat harta haram masuk ke tubuh kita jadi halal tuh harta. Jangan kita pikir harta haram kita bangun masjid jadi halal itu. La tuqbalu shadaqah min ghulul, hadis Sahih Bukhari. Enggak akan terima sedekah dari harta haram. Seperti tidak diterimanya sholat seseorang tanpa wudu, kata Rasulullah SAW. La tuqbalu shalah bi ghairi wudu'in. Ya Allah. Siapa lagi orang tua yang durhaka, yang tidak mengajarkan agama anak? Ayo jujur, selama ini kita mengarahkan pendidikan anak menuju kesolehan atau kesuksesan? Jawab masing-masing. Yang mengarahkan pendidikan anak menuju kesuksesan siap-siap jadi orang tua durhaka di depan Allah. Yang dijamin oleh Allah anak soleh atau anak sukses, bahwa anak soleh dijamin kesuksesan. Kalau anak sukses, ada nggak bahasa Allah dijamin kesolehan? Ada nggak? Yang ada bahasa Allah di surah At-Talaq ayat 2 dan 3, may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan ada satu ayat surah At-Talaq 4 jarang kita dengar, may yattaqillah yaj'al min amri yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, anak-anak kita didik kesolehan dan ketakwaan, dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Ini sumpah Allah. Buka kalau percaya surah At-Talaq ayat 4. Yang kita hafal mayyattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi kita lupakan surah At-Talaq ayat 4. Dimudahkan segala urusan. Maka kalian kalau jadi anak soleh, kalian dekat dengan Allah, jangan khawatir hidup lagi. Min haitsu la yahtasib. Buktikan saja. Tapi anak sukses, tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis Rasulullah SAW pun anak sukses dijamin soleh. Pernah ketemu? Hati-hati. Kalau kita mendidik anak menuju kesuksesan bukan menuju kesuksesan, kita termasuk orang tua yang durhaka. Apalagi, pernah nggak kita berdoa siang malam untuk anak-anak kita, menyebutkan anak kita satu persatu? Atau cuman umum, Rabbana hab lana min azwajina, pada sentuhan itu? Belum lagi termasuk orang tua durhaka, saat anak kita pamitan, dia salaman, dia cium tangan kita, pernah kita cium 4 titik. Saya tanya, siapa yang selalu mencium anaknya dari ubun-ubunnya? Tak usah dijawab, tanya sendiri. Yang kedua, siapa sering cium anak di keningnya? Siapa yang sering cium anak pipi kanan, pipi kirinya? Dan siapa yang terakhir selain cium anak saat dia pamitan dengan kita balas cium tangan, tapak tangannya juga? Kenapa 4 titik di Bapak Ibu? Dalam parenting Islam, itulah pusat-pusat titik saraf pentransferan doa dan kasih sayang seorang tua. Kalau ada di antara kita nggak pernah kita sentuh God spot ini, 4 titik ini, saya yakin siap-siap banyak air mata di usia tua. Karena saya melihat dengan mata kepala, ada seorang kakek 90 tahun sakratul maut, seperti saya pikir dari sakratul maut. Saya coba talkinkan, saya doakan tadi. Sudah, saya bilang saya ada jadwal ngajar, nggak mungkin saya tinggalkan karena di sini sudah banyak kumpul anak-anak beliau. Maka saya bilang dengan anak tertua yang mana sedang duduk, karena memang sama-sama udah tua. Kakek ini 90 tahun, anaknya 65. Maka saya katakan, maaf Pak, tolong nanti talkinkan bapak ini, ayahnya bapak, sekali-sekali aja, nggak usah sering-sering. Ingat ya, ada fatwa dari Lajnah Daimah, mentalkinkan orang sedang sakratul maut bukan sering-sering, apalagi pakai sif-sifan, nggak ada itu contoh. Cukup sekali, karena itu memberatkan si sedang menghadapi sakratul, bukan main, kan belum jadi main. Sedang menghadapi, jadi cukup la ilaha illallah, cukup sekali. Berapa lama gitu. Ingat, yang bisa mengucapkan la ilaha illallah karena hebatnya sang pentalkin atau karena amal soleh si calon mayit.
Apa kurang hebatnya Rasulullah SAW mentalkinkan pamannya Abi Thalib? Masih ingat? Pamannya bisa ucapin nggak la ilaha illallah? Padahal mentalkinkan siapa? Rasulullah SAW. Nggak ada yang bisa mengalahkan beliau. Tapi yang bisa mengucapkan la ilaha illallah karena hidayah dari Allah lewat amal dan iman si calon main. Nah, apa teriakan si anak ini, Pak Don? Kaget saya. Saya nggak akan talkinkan si kakek itu, Ustaz. Kaget saya. Langsung dia teriak-teriak. Dia ini Ustaz nggak tahu, dia nggak adil dengan saya. Maka termasuk orang tua durhaka apa? Saat memberi hadiah, kasih sayang tidak adil terhadap anak-anaknya. Ini termasuk orang tua yang durhaka. Teriak bapak ini, saya nggak akan bantu talkin dia. Dia tidak adil terhadap saya, Ustaz. Bayangkan. Anak itu kecil secara fisik, lemah secara fisik, otaknya, memorinya kuat. Kezaliman kita, ketidakadilan kita pada anak-anak kita terekam nggak memori? Terekam tidak? Itulah orang tua yang berhak. Wa'iyadzubillah. Cukup muhasabah kita lewat sahabat kita. Dan yang terakhir, apa doa kita? Saat kita melihat saudara kita tertimpa musibah, kita berharap Allah tidak menimpakan ujian itu pada kita. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa. Apa? Belum pernah dengar? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah terhadap ujian yang diberikan kepada hambanya saudara kita tadi. Dan kita berharap Allah lindungi kita dari ujian tersebut. Tapi doa ini gak boleh kita ucapkan depan dia, cukup di hati kita. Karena itu semakin menyakiti si musibah. Hanya ini sebagai muhasabah. Mohon maaf Pak Ketua DKM, karena bagi saya ini pelajaran besar. Pandainya bersyukur nikmat sehat, karunia apapun yang Allah berikan. Apalagi Allah sudah ingatkan tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat Allah akan diminta pertanggungjawaban kelak. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.